Selamat pagi dan mohon izin Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja dan Bapak Ibu guru PAMAU. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021, saya Idewo Made Putra Sanjaya, mahasiswa PPG Angkatan 4 2021 Universitas Pasundan Bandung, siap melaksanakan uji kinerja atau praktek pembelajaran pada SD Negeri 1 Belatungan kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 2. Semoga hari ini praktek pembelajaran rutin yang saya laksanakan bisa berjalan lancar dan baik. Terima kasih. Berdiri. Ngaturan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk anak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Kembali ulang lagi sekali, biar lebih semangat. Selamat pagi. Baiklah, luar biasa. Walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang mendukung dari kemarin malam, hujan badai ya, hujan deras, siang yang kencang di wilayah Desa Belatungan, seperti ya. Tetapi anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak cek dulu kehadiran anak-anak atau Bapak akan absen anak-anak. Jumlah siswa kelas 3 12. Sekarang Bapak hitung semuanya hadir. Luar biasa. Anak kelas 3 ini semuanya rajin-rajin. Dari 12 orang siswa, semuanya bisa hadir walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang mendukung. Luar biasa anak-anak ya. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak sekarang sudah diberikan kesehatan. Nah, dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widi Wase, dan juga untuk kelancaran pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu melaksanakan atau berdoa bersama. Silakan yang memimpin ketua kelasnya. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya sudah. Semoga apa yang anak doakan menjadi berkah, menjadi anugerah. Nah, kemarin kalau tepatnya mulai bulan Maret 2020, anak-anak kita itu dilanda oleh pandemi COVID-19 ya, di mana anak-anak itu sampai 1 tahun lebih melaksanakan pembelajaran daring, tidak bertemu dengan teman, tidak bertemu dengan guru, tidak bisa berpergian, seperti anak-anak. Dari itu perlu sekarang, walaupun sekarang di Indonesia itu bahkan di Bali, Desa Belatungan itu COVID-19 itu sudah mereda, bahkan di desa anak-anak ini Desa Belatungan itu sudah tidak ada, seperti itu. Tetapi Bapak tekankan anak-anak untuk menjaga atau tetap menerapkan protokol kesehatan dengan apa? 5M anak-anak. Ya, apa saja 5M itu? Mencuci tangan. Ya, misal apa? Mencuci tangan. Menjaga. Selain itu? Menggunakan masker. Nah, sekarang sudah menggunakan masker kan? Tadi sudah cuci tangan juga, sudah pakai hand sanitizer. Ya, menjauhi kerumunan, artinya tidak bepergian ke tempat yang ramai atau tidak berkumpul seperti itu. Dan mengurangi mobilitas. Ya? Dan mengurangi mobilitas. Ya, kegiatan, ya, mengurangi kegiatan, mobilitas, kegiatan seperti itu. Nah, Pak akan tampilkan itu lebih jelasnya 5M itu apa saja. Silakan anak-anak menyimak atau mengamati di slide. Ini 5M anak-anak. Nah, yang pertama memakai masker. Sekarang kita sudah pakai masker semua. Selanjutnya mencuci tangan yang sudah anak lakukan, menjaga jarak. Itu merupakan 5M. Sudah. Semoga dengan menerapkan 5M ini nanti anak-anak bisa jauh dari wabah COVID-19. Nah, sebelumnya agar pembelajaran hari ini bisa lebih semangat, Bapak akan ajak anak-anak tepuk PPK. Nah, siapa yang mau memimpin? Kesia, silakan Kesia. 1, 2, 3 mulai. Tepuk PPK.
ulang lagi sekali saja biar lebih kompak dan lebih semangat lagi. Nah, luar biasa. Terima kasih Desya dan terima kasih anak kelas 3. Nah, agar lebih semangat lagi dengan jiwa nasionalisme, Bapak akan ajak anak-anak untuk mengucapkan Pancasila secara bersamaan. Nah, sekarang tadi yang memimpin adalah anak yang perempuan. Sekarang Bapak minta yang memimpin anak laki-laki agar semuanya mempunyai kesempatan itu. Nah, cepat Aditya, yang cepat. Ayo Aditya. Pancasila. Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, luar biasa sekali Aditya dan juga anak kelas 3 lainnya. Kemarin anak kelas 3 mengucapkan Pancasila itu masih ada keraguan, tapi sekarang sudah lebih baik, sudah lebih lancar dan lebih semangat dan jelas. Berarti rasa dan jiwa nasionalisme anak-anak sekarang sudah lebih meningkat lagi. Agar anak-anak lebih semangat ke sekolah itu, Bapak akan ajak anak-anak bernyanyi lagu Pergi Belajar. Silakan anak nanti berdiri ya. Terus nanti anak-anak lewat lagu ini anak-anak juga ikut bernyanyi. Nah, silakan ikuti bernyanyi ya, ikuti bernyanyi. Tuhan ayah selamat pagi, mari gurumu sayangi teman, itulah tandanya murid budiman. Sebagai penyemangat kita berpamitan dulu pada orang tua baru ke sekolah. Karena orang tuanya pasti akan menanti anak-anak seperti sekarang. Pasti kepulangan anak-anak itu dinanti oleh orang tua. Ya, makanya anak harus belajar dengan rajin di sekolah, harus belajar dengan baik di sekolah seperti itu. Kalau anak-anak kemarin Bapak sudah mengajarkan anak-anak kewajiban dan aku di rumah, baik itu di rumah, baik itu bertetangga sudah. Nah, kalau misalkan Bapak ingin bertanya, kalau kewajiban di rumah itu kewajiban ya, ingat kewajiban, bedakan kewajiban dan hak. Kewajiban itu apa yang harus dilakukan. Kalau hak apa? Hal yang mendapatkan. Hal yang didapatkan. Misalkan kewajiban di rumah contohnya apa? Membantu orang tua menyapu halaman. Membantu orang tua menyapu halaman, yang lainnya apa lagi? Membersihkan halaman rumah. Membersihkan halaman rumah. Nah, sekarang untuk kewajiban anak-anak sudah banyak tahu. Nah, sekarang kalau hak di rumah itu apa? Hak di rumah. Contohnya Mendapatkan perlindungan. apa? Mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari siapa? Dari orang tua. Dari orang tua. Mendapat perlindungan dari orang tua. Kalau mendapat kasih sayang dari orang tua sama nggak dengan mendapat perlindungan? Sama. Nah, itu merupakan hakmu di rumah. Sekarang Bapak bertanya, kalau di sekolah kewajibanmu apa? Ayo, siapa yang bisa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Apa? Kalau sebelum adanya COVID-19 itu, kamu kan melaksanakan piket bersama temanmu, memungut sampah di halaman, menyapu di dalam kelas, itu kewajiban apa enggak? Kewajiban. Nah, itu merupakan salah satu contoh kewajiban di sekolah, menyapu halaman sekolah. Berpakaian dengan rapi ke sekolah sesuai dengan hari, itu juga kewajiban. Kalau hak Hak di sekolah itu menggunakan fasilitas yang ada. hak di sekolah menggunakan fasilitas yang ada. Selain itu mendapat pelajaran. Nah, ini sekarang kamu menerima hakmu ya. Anak-anak berkewajiban belajar ke sekolah. Sekarang kamu atau anak-anak mendapat hak untuk mendapat pendidikan dan pembelajaran di sekolah itu. Tadi kewajibanmu membersihkan, sekarang membuang sampah sembarangan di halaman.
Apa yang anak-anak lakukan? Membersihkannya. Membersihkannya. Kepada yang membuang sampah, apa yang kamu lakukan? Misalkan adik yang membuang sampah sembarangan, apa yang Isma lakukan dari adik? Isma akan berkurangan dan menghibur adik karena membuang sampah itu, kalau buang sampah sembarangan itu membuat lingkungan kotor. Ya, menegur atau memberi saran, ya seperti itu. Anak-anak tadi sudah menyebutkan beberapa contoh kewajiban dan hak di sekolah dan juga kalimat saran berkaitan dengan apa yang anak-anak lakukan di sekolah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak di sekolah dan juga kalimat saran yang nanti anak-anak akan terapkan di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai atau yang akan dicapai hari ini, Bapak akan tampilkan di slide. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati teks, peserta didik dapat membuat kalimat saran dalam penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan tepat. Itu dari membaca teks, anak-anak tahu kalimat sarannya, terus anak-anak juga harus bisa membuat nanti. Oh, kalau misalkan masalahnya di sekolah seperti ini, saya akan memberikan saran seperti ini kepada temannya. Itu misalkan. Baiklah anak-anak, sekarang coba anak-anak silakan disiapkan untuk alat tulisnya. Untuk memahami pembelajaran hari ini terkait kewajiban dan hakku di sekolah dan juga kalimat saran nanti. Nah, yang pertama, Bapak akan tampilkan beberapa gambar terkait dengan kewajiban dan hakku di sekolah. Silakan anak-anak amati gambar yang Bapak tampilkan di slide. Kemudian anak-anak analisis. Anak-anak bisa membedakan atau bisa menganalisisnya, yang mana merupakan kewajiban di sekolah, yang mana merupakan hak di sekolah lewat gambar yang Bapak tampilkan. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Baik, Bapak akan tampilkan. Ayo mengamati. Itu. Silakan anak amati. Ini merupakan gambar kewajiban atau hak anak kalau di sekolah. Nah, yang pertama ada membersihkan kelas atau ruang perpustakaan. Yang selanjutnya mengikuti upacara bendera. Nah, itu merupakan kewajiban atau hak anak-anak? Kewajiban. Ada yang menyampaikan hak? Semua sepakat kewajiban? Ya. Ya, luar biasa. Selanjutnya, nah ini adalah hak dan kewajiban di sekolah. Nah, di sana ditunjukkan oleh tentang mana ada kewajiban siswa di sekolah dan ada hak siswa di sekolah. Itu. Nah, kalau kewajiban, apa kira-kira yang dilakukan sesuai tanda panah atau yang sesuai yang ditunjukkan oleh tanda panah? Kewajiban siswa di sekolah. Nah, anak-anak apa itu? Apa yang dilakukan? Menyiram tanaman dan mencabut rumput. Menyiram tanaman dan mencabut rumput. Ada yang lainnya? Mungkin ayo kita gimana? Benar menyiram tanaman dan mencabut rumput? Ya. Ya, itu merupakan kewajiban siswa di sekolah. Selanjutnya, hak siswa di sekolah. Nah, di sana ada gambar guru, ada anak belajar. Itu haknya apa yang ditunjukkan oleh gambar? Mendapatkan pelajaran untuk pendidikan. Mendapatkan pelajaran atau pendidikan. Kalau Cika, setuju nggak apa yang disampaikan oleh Isma? Ya, setuju. Baiklah, Pak akan lanjutkan. Nah, ini anak silakan diamati hak siswa di sekolah. Yang pertama apa? Yang paling atas. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Coba Ayu Afika yang baca. Hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran dari guru. Kompeten. Yang kalau dalam bidang mendidik dan mengajar pasti profesional. Itu namanya dari guru yang kompeten. Nah, selanjutnya yang di sebelah kiri. Siapa yang mau baca? Perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Artinya keamanan anak-anak di sekolah itu harus dijamin supaya anak itu benar-benar aman di sekolah. Itu merupakan hak
teman-teman. Baca bersama-sama. Hak untuk mengajukan. Hak untuk mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami. Nah, ini sudah sering anak-anak lakukan dengan Bapak. Misalkan, anak-anak tidak tahu, saya anak bertanya, Pak, saya belum mengerti contoh hak di sekolah. Seperti itu misalkan, saya belum mengerti contoh kewajiban sekolah. Itu merupakan hak anak-anak. Sudah bisa dipahami? Tidak. Nah, untuk lebih mendalami lagi, Bapak katakan lagi tentang kewajiban siswa di sekolah. Baca bersama-sama, mulai dari yang paling atas. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Ya, menjaga nama baik sekolah. Tadi mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib contohnya anak-anak sekolah berpakaian dengan rapi sesuai hari. Tidak merusak fasilitas sekolah. Misalkan anak-anak jangan mencoret-coret lampu, kursi, terus Tembok. hadir tepat waktu dan memberi keterangan jika tidak bisa hadir ke sekolah. Nah, itu kewajiban kan enggak? Kewajiban. Ya, kewajiban. Pasti anak kalau hadir itu harus menyampaikan ke bapaknya atau ke temannya. Selanjutnya menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak itu harus sopan. Anak-anak itu harus mempunyai sopan santun, baik itu dengan bapak ibu guru, bapak kepala sekolah, baik itu dengan bapak ibu guru pegawai TU. Kalau enggak, sekarang bapak akan membagikan gambar dengan anak-anak. Nanti satu siswa mendapat satu gambar. Silakan nanti amati dan analisis. Amati dengan baik gambar yang kamu dapat. Gambar yang kamu dapat itu merupakan hak dan kewajiban sekolah atau tidak? Seperti itu. Nanti akan dapat tanya satu persatu. Ya, itu nanti. Bisa dipahami? Setelah Bapak akan bagikan mulai dari Indonesia. Silakan amati paling lama 1 menit Bapak berikan waktu. Sudah, Pak. Sekarang Bapak akan tanya satu persatu. Ya. Itu merupakan gambar apa? Hak. Hak di mana? Hak di sekolah. Ini merupakan gambarnya yang didapatkan oleh Kesia. Ini merupakan hak di sekolah. Benar tak hak ini? Tidak. Kewajiban. Kesia, ini kewajiban apa hak Kesia? Kalau menyiram tanaman atau taman di sekolah? Kewajiban. Mohon dikoreksi nanti, tapi sudah luar biasa. Sudah berusaha untuk mengamati. Selanjutnya, Ayu Tita. Pak, diperlihatkan dulu. Itu apa kewajiban? Kewajiban. Kewajiban di mana? Ya, ini yang didapatkan Ayu Tita. Kewajiban Di sekolah. di sekolah. Benar apa enggak? Benar. Nah, terkait hak dan kewajiban melalui gambar, melalui media, gambar yang Bapak tampilkan di slide, melalui gambar yang sudah Bapak bagikan, kemudian anak-anak menyampaikan apa gambar yang anak-anak dapat itu terkait hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak. Nah, sekarang karena itu sudah paham, sekarang anak-anak Bapak bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baiklah anak-anak, karena kelompok sekarang sudah terbentuk ya. Ini namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Islam yang nomor dulu. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD pada tiap-tiap kelompok. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, Bapak akan tuntun petunjuknya ya. Oh ya, udah di sini anak, silakan ditulis nama kelompoknya saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Seperti itu. Silakan. Selanjutnya kerjakan sesuai dengan langkah-langkah petunjuk. Yang ketiga, kerjakan tugas-tugasmu dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nah, yang pertama, anak-anak kerjakan dulu hanya LKPD untuk pembelajaran PKN. Di sana ada kegiatan 1. Silakan diamati gambarnya, lalu dijawab. Amati dulu gambarnya, lalu jawab yang ini. Nah, silakan Bapak berikan waktu anak-anak berdiskusi
5 menit. Silakan dikerjakan. Mulai berdiskusi dengan temannya. Anak-anak, mohon perhatikan juga anak-anak ya, anak-anak semuanya, baik itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dari gambar yang anak-anak amati, analisis, anak-anak sudah membuat di sana. Oh, ini kewajiban di sekolah, ini hak di sekolah. Nah, nanti anak-anak harus bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak di sekolah. Karena anak-anak melakukan hal tersebut. Nanti anak-anak harus bisa, oh ini ternyata kewajiban saya, ini ternyata hak saya di sekolah atau di SD Negeri 1 Belatungan ini. Seperti itu. Di sana juga ada kewajiban anak-anak bersama teman-temannya, yaitu membersihkan ruangan kelas. Bila misalkan ada temannya anak-anak yang tidak mau membersihkan ruangan kelas, tak mau dia ikut piket, kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Atau memberikan saran. Saran apa yang kira-kira anak berikan? Kalau ada temannya yang tidak mau piket atau membersihkan ruangan kelas, Sarannya harus mengikuti piket kelas, karena kalau tidak piket kelas atau membersihkan ruangan menjadi kotor dan tidak rapi. ya. Nah, untuk lebih memahami kalimat saran, anak-anak sekarang Bapak akan tampilkan di slide yang berkaitan dengan kalimat saran. Misalkan kalimat saran itu menggunakan kata apa, bagaimana nanti bentuk kalimat saran tersebut, bagaimana bentuk kalimat saran tersebut, itu supaya anak bisa. Silakan perhatikan ke depan. Bapak akan tampilkan ke slide. Kalimat saran, ciri-ciri kalimat saran. Yang pertama terdapat kata penanda atau menggunakan kata, itu maksudnya. Coba dibaca bersama-sama. Yang pertama menggunakan kata Sebaiknya. Yang kelima dikeraskan membacanya. Usahakan. Seperti itu. Nah, seperti tadi Bapak menyampaikan bila ada temannya yang tidak melaksanakan piket, apa yang kira-kira lakukan? Bisma tadi menyampaikan agar dia ikut piket. Nah, ini kalimat sarannya anak. Sebaiknya teman atau siswa yang tidak melaksanakan piket sebaiknya ikut melaksanakan piket agar bagaimana? Kelas Bersih dan rapi dan nyaman, agar dalam kegiatan pembelajaran kita merasa nyaman, merasa enak dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kalau misalkan menggunakan seharusnya, siapa yang bisa? Misalkan Bapak yang terlambat datang ke sekolah, Pak, anak-anak yang berikan saran dengan menggunakan kata seharusnya. Seharusnya Bapak datang lebih cepat karena pembelajaran sudah dimulai. Seharusnya Bapak guru datang lebih cepat karena pembelajaran harus segera dimulai. Itu misalkan. Nah, itulah merupakan ciri-ciri kalimat saran menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika. Perlu diingat bahwa dan menggunakan kata usahakan. Jadi sekarang saya Bapak berikan contoh kalimat saran. Usahakan dalam belajar kelompok anak-anak jangan banyak bercanda. Itu misalkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat saran. Pengertian kalimat saran. Coba dibaca semuanya. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi harapan ataupun himbauan kepada sesuatu atau seseorang. Harapan atau himbauan tersebut apakah tujuannya untuk kebaikan atau bagaimana? Kebaikan. Kebaikan pasti himbauan, harapan pasti tujuannya untuk yang terbaik, yang lebih baik lagi. Itu. Karena sudah paham tentang kalimat saran, sekarang silakan anak-anak lakukan kegiatan 2 pada KPD. Silakan diskusikan dengan teman di kelompoknya. Kegiatan 2 pada KPD, baca petunjuknya yang berisi nomor 1, 2, 3. Silakan itu dulu dibaca agar anak-anak bisa memahaminya. Jika ini namanya teks bacaan ya. Nah, dari teks bacaan ini sesuai dengan langkah-langkahnya, silakan jika nanti baca terus analisis dengan temannya mana yang termasuk kalimat saran pada teks tersebut. Seperti itu. Kegiatan 2
yaitu tentang bahasa Indonesia berkaitan dengan MUPEL, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dibaca dulu langkah-langkah kegiatannya. Terus di sana ada teks, silakan dibaca. Dari teks tersebut, silakan anak-anak analisis dengan temannya yang mana termasuk kalimat saran seperti itu. Sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Kalau sudah, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Mohon diperhatikan kembali anak-anak. Setelah anak selesai membaca teksnya, silakan anak tuangkan ke dalam LKPD kalimat sarannya. Silakan anak berinovasi di sana, berdiskusi dan berinovasi dengan teman-temannya atau teman kelompoknya, supaya nanti menghasilkan kalimat saran yang benar-benar baik gitu. Sudah? Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan dikerjakan. Baiklah anak, apakah sudah semua selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kelompok 1, 2 sudah, kelompok 3 gimana? Sudah juga. Baiklah, kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD, sekarang Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok untuk melaksanakan presentasi, menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Untuk presentasi dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau pilih? Silakan. Terus? Kedua ya. Ya, dari gambar yang diamati dengan kelompoknya, Aditya menyampaikan kewajiban menyiram tanaman dan mencabuti rumput. Selanjutnya, silakan kelompok 2. Coba kelompok 1 dan kelompok 3 mendengarkannya. Anggota kelompoknya jangan bermain, dengarkan temannya yang membawakan atau mempresentasikan ke depan kelas. Kewajiban sekolah. Terus? Dari gambar yang diamati oleh kelompok 2 di sana katanya ada kewajiban untuk membantu temannya saat berdiskusi. Terus mempunyai hak berkelompok pada saat belajar seperti itu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan, Bisma, presentasikan. Saranku yaitu kelompok kami mendapatkan saran yaitu seharusnya sekolah kita selalu bersih dan rapi. Terus nomor 2, sebaiknya sekolah kita bertata rapi dan indah. Dan ketiga, usahakan sekolah kita bersih dan rapi. Ya, luar biasa. Ada lagi yang lain? Tanggapan yang lain terkait apa yang disampaikan oleh Bisma? Ada? Ada. Nah, dari teks yang dibaca oleh kelompoknya Bisma, dari teks bacaan, mereka dapat menganalisis 3 kalimat saran. Yang pertama, coba dibaca ulang Bisma. Seharusnya sekolah kita selalu bersih dan rapi. Seharusnya sekolah kita harus atau selalu bersih dan rapi. Yang kedua, sebaiknya sekolah kita tertata rapi dan indah. sebaiknya sekolah kita tertata rapi dan indah. Nah, luar biasa Bisma, dan luar biasa juga untuk kelompok yang lainnya. Silakan duduk dulu. Anak-anak, dari apa yang telah dipresentasikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, baik itu menyampaikan kewajiban dan hak dari gambar yang diamati, anak-anak sudah bisa menganalisisnya. Terus dari teks yang anak-anak baca, di sana juga anak-anak sudah dapat menentukan kalimat saran dengan kata-kata baik itu sebaiknya, seharusnya, usahakan, dan yang lainnya lagi. Tadi Bapak pantau pada saat anak-anak diskusi kelompok, di sana anak sudah bisa memahami. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kewajiban aku di sekolah, terkait dengan kalimat saran? Tidak. Sudah paham? Sudah. Bila sudah paham, sekarang silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelumnya kumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, sekarang untuk meningkatkan atau mengetahui pemahaman anak-anak, Bapak akan berikan tes evaluasi. Nah, tes evaluasi ini
terdiri dari 10 soal objektif. Silakan nanti dijawab. Ini berkaitan dengan kalimat saran, kewajiban dan hakku di sekolah. Apa yang tadi Bapak ajarkan nanti semua akan tertuang pada tes evaluasi tersebut. Sudah paham? Nah, sekarang Bapak akan bagikan soal evaluasinya. Silakan anak-anak lihat dulu diisi nama, nomor absennya. Terus silakan anak menjawab. Bapak berikan waktu menjawab 5 sampai 10 menit paling lambat. Sudah? Ayo kita. Kalau untuk di bangku paling timur sudah semua selesai? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Yang belum silakan dikerjakan. Yang sudah silakan ulang baca kembali supaya nanti tidak ada keliru anak-anak jawab itu. Anak-anak, karena ini waktunya sudah habis untuk melaksanakan tes evaluasi. Waktunya sudah habis. Nah, sekarang silakan anak-anak kumpul. Bapak ingin bertanya dulu, sudah semua selesai apa belum? Sudah. Nah, luar biasa anak-anak kelas 3. Kalau sudah selesai, Bapak akan ambil ke bangku anak-anak masing-masing. Baiklah anak-anak sudah melaksanakan tes evaluasi. Bapak harapkan mudah-mudahan nanti semua hasilnya bagus. Kalau hasilnya sudah bagus, berarti anak-anak sudah semua paham terkait dengan kewajiban dan hakku di sekolah dan kalimat saran dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak, sekarang kita simpulkan kewajiban dan hak di sekolah. Contohnya apa? Anak, berikan contoh satu saja. Membersihkan kelas atau ruang belajar. Membersihkan kelas atau ruang belajar. Terus Pelajaran. mendapatkan pelajaran itu merupakan hak. Nah, perlu diingat kewajiban adalah apa yang harus anak-anak laksanakan atau apa yang harus kita laksanakan, dan hak yaitu apa yang harus anak-anak dapatkan. Saya beri contohnya di sekolah. Kewajiban anak-anak membersihkan halaman, menghormati guru, menghormati temannya. Terus hak di sekolah contohnya seperti yang disampaikan oleh Aditya, mendapatkan pelajaran. Ini sekarang yang kita lakukan merupakan hak anak-anak, mendapat materi ajar atau pembelajaran dari bapak guru yang kompeten itu tadi disampaikan. Terkait dengan kalimat saran. Kalimat saran tadi berisi tentang apa? Menggunakan kata apa? Siapa yang bisa? Hendaknya lebih baik jika dan usahakan. Itu merupakan kalimat saran. Intinya kalimat saran berisi tentang himbauan. Himbauannya tujuannya untuk kebaikan, menyarankan dari yang kurang baik menjadi baik. Seperti itu. Itu kesimpulannya materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, terkait dengan pembelajaran hari ini perlu Bapak memberikan umpan balik atau refleksi seperti itu. Nah, dari pembelajaran hari ini secara umum sudah baik, anak-anak sudah baik dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Namun ada yang perlu diperbaiki lagi, yaitu saat berdiskusi kelompok. Mohon jangan mengobrolkan hal di luar pelajaran. Bapak tahu anak-anak jarang-jarang bertemu dengan temannya, sehingga anak-anak itu ingin bercanda jarang dengan temannya. Anak-anak itu bahagia sekali bertemu dengan teman-temannya seperti itu. Untuk pelajaran selanjutnya mohon jangan diulangi lagi. Bisa dipahami? Bisa. Baik, luar biasa. Anak-anak kelas 3 hebat namanya, memang hebat-hebat ya. Bapak bangga dengan anak-anak semuanya karena rajin, disiplin. Apa yang Bapak perintahkan biasanya anak-anak menuruti. Nah, untuk memantapkan lagi terkait dengan kewajiban dan hakku di sekolah dan kalimat saran, silakan anak-anak catat di buku latihannya. Bapak akan berikan tugas di rumah atau PR. Nanti silakan dikerjakan atau minta bantuan menjawab dengan orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, dengan kakak neneknya bisa atau dengan kakaknya juga bisa. Buatlah 2 contoh kewajiban dan hak di sekolah. Masing-masing 2 contoh kewajiban.
buatkan 2 contoh. Hub juga dibuatkan 2 contoh. Yang selanjutnya terkait dengan kalimat saran. Bila temanmu ada yang suka mengejek, saran apa saja yang bisa anak-anak berikan? Sudah? Itu saja. Baiklah anak-anak, setelah Bapak berikan tugas PR, silakan kerjakan dengan orang tuanya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan anak-anak pelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Itu. Silakan dipelajari. Kalau ada latihan soal, bisa anak dari rumah dulu menjawabnya agar nanti saat pertemuan kita lebih gampang atau anak-anak lebih cepat mengertinya seperti itu. Sudah? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya. Sudah, sekarang silakan masukkan buku dalam tulisnya. Silakan anak pakai tasnya, terus coba cek di dalam bangku supaya tidak ada yang ketinggalan. Nah, kalau ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah sambil pulang nanti, dibuang tempat sampah di luar ya. Nah, karena sekarang sudah waktu, mari kita tutup pembelajaran ini. Yang pertama kita berdoa dulu. Setelah berdoa, aturan